Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut kan sekalian dan salam ngopi. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, kiranya hampir 1 bulan Om Bob tidak menelusuri sejarah. Mohon maaf kawan-kawan sekalian karena Om Bob ada sedikit permasalahan dengan kaki Om Bob. Dan ini Om Bob masih digip, insya Allah sudah mulai proses penyembuhan. Nanti untuk bertutur dan telusur sejarah lagi, dengan digipnya kaki Om Bob ini kan mengurangi mobilitas Om Bob. Sebetulnya banyak yang ingin Om Bob telusuri, namun karena Om Bob harus istirahat dulu terkait dengan kesehatan kaki Om Bob ini, sehingga dalam hampir 1 bulan Om Bob tidak mengadakan penelusuran sejarah. Baiklah kawan-kawan sekalian, harapan Om Bob kawan-kawan sekalian senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran dari semua aktivitas kawan-kawan sekalian. Dan tak lupa pada kesempatan ini Om Bob sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan sekalian, siapapun dan dimanapun yang telah mengapresiasi, merespon, kemudian memberikan masukan-masukan kepada apa-apa yang telah Om Bob tuturkan dalam konten Om Bob ini, yaitu konten sejarah. Karena kawan-kawan sekalian mungkin ada hal yang kurang pas yang saya sampaikan, karena mungkin literasi yang berbeda, kemudian data sumber yang berbeda-beda. Ya itulah sejarah di Nusantara itu banyak ada beberapa yang rancu antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Namun sekali lagi kita ambil hikmah dari semua sejarah itu, bahwa ini menambah khasanah sejarah kita. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, namun hal yang prinsip yang esensial bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu yang pernah terjadi. Dan kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah tersebut atau beriktibar agar kita bisa mengambil pelajaran agar peristiwa-peristiwa sejarah yang baik ini tidak baik tidak terulang di masa yang akan datang. Baiklah kawan-kawan sekalian, saat ini Om Bob berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Tepatnya Om Bob berada di komplek makam Pangeran Benowo. Itulah yang diyakini oleh sebagian masyarakat, oleh banyak masyarakat, dan yang ditulis dalam beberapa narasi sejarah. Ini komplek makam Sultan Pajang ketiga, Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijoyo atau Mas Karepet atau Joko Tingkir. Ini di latar belakang itu adalah makam beliau, kawan-kawan sekalian. Dan kawan-kawan sekalian, kira-kira 2 tahun yang lalu, Om Bob pernah mengunggah tentang makam Pangeran Benowo dan sejarah Pangeran Benowo di tempat ini. Tempat ini begitu menenteramkan buat Om Bob pribadi. Sejuk, tenang, dan ini yang seperti yang tertulis dalam Serat Kondo. Serat Kondo ini adalah serat yang di dalamnya menceritakan tentang sejarah Pangeran Benowo. Serat Kondo ini sekarang yang asli banyak tersimpan di Universitas Leiden di Belanda. Dan beberapa kutipan dari Serat Kondo ini seperti yang dikutip oleh sejarawan Amin Budiman di dalam buku Babat Kendal, Babat Tanah Kendal ini. Om Bob akan menceritakan sekelumit tentang Pangeran Benowo, walaupun Pangeran Benowo ini pernah Om Bob unggah dalam channel Om Bob ini, baik tentang makam beliau dan benang merah tentang Pangeran Benowo. Nanti Om Bob akan sertakan dalam link deskripsi tentang makam Pangeran Benowo. Karena apa kawan-kawan sekalian, banyak narasi sejarah yang menyampaikan bahwa makam Pangeran Benowo atau Sunan Benowo ini tidak hanya ada di Pekuncen saja. Ada di Pemalang, kemudian ada di Jombang, di Wonosalam. Ada juga makam Pangeran Benowo di Demak. Ada juga makam Pangeran Benowo di Surabaya. Ada juga makam Pangeran Benowo di Butuh, di dekat makam ayahandanya di Butuh Sragen sana. Namun berdasarkan Serat Kondo,
yang dikutip oleh sejarawan Awan Budiman dalam buku Babat Tanah Jawi dan dalam buku Babat Keraton Mataram, itu Om Bob akan berpijak dari itu. Kawan-kawan sekalian, nanti Om Bob akan unggah, akan sertakan tentang terkait dengan makam ini, karena sudah pernah Om Bob upload. Dan pada kesempatan ini, kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menyampaikan, menuturkan terkait dengan mengapa Pangeran Benowo, seorang sultan, seorang raja sebuah imperium yang besar, yaitu Pajang, yang menguasai hampir Pulau Jawa, semua Pulau Jawa. Beliau berada di sini, jauh dari Pajang, jauh dari pusat pemerintahan Pajang. Dan kenapa jejak Pangeran Benowo itu ada di mana-mana? Ada di Jombang, ada di Surabaya, ada di Sedayu, Lamongan, ada juga di Pemalang. Banyak sekali. Lah inilah nanti yang akan, dan yang kedua, banyak juga narasi sejarah yang menyatakan bahwa Pangeran Benowo itu meninggalkan atau jengkar kerap ke Prabon dari Kesultanan Pajang sebagai raja itu karena sakit hati. Karena beliau tidak menjadi raja Pajang ketika ayahandanya beliau Sedo, tapi Aryo Pangiri. Ya, beliau kemudian lari. Jadi banyak sekali versi narasi sejarah. Ada juga menyebutkan Pangeran Benowo kemudian meninggalkan Pajang, mendirikan pusat pemerintahan baru di Pemalang. Itu juga ada narasi sejarah yang seperti itu. Tapi ini jujur aja kok sangat mustahil, karena kenapa beliau dari seorang raja kok menjadi seorang adipati di Pemalang. Nah ini makanya. Kan sekalian, itu pernah Om Bob bahas dalam konten Om Bob terkait dengan makam Pangeran Benowo. Dan saat ini Om Bob tidak akan membahas itu, tapi Om Bob akan membahas tentang narasi sejarah yang ditulis dalam Serat Kondo terkait larinya Pangeran Benowo, terkait dengan meninggalkannya Pangeran Benowo dari Keraton Pajang dan mengembara sampai berada di wilayah Pegandon ini, Pekuncen ini. Ini namanya dulu adalah bagian tak terpisahkan dari alas Kukulan, kawan-kawan sekalian, dan alas Tegolayang. Tegolayang itu kira-kira dari sini, dari Pegandon ini 2 kilometer. Alas Kukulan itu ada di selatan tempat Om Bob berdiri, itu adalah kawasan hutan, kawan-kawan sekalian. Terkait dengan alas Kukulan juga pernah Om Bob unggah dalam konten ini. Nanti kawan-kawan bisa menelusuri lagi. Oh ya, kawan-kawan sekalian, tempat ini sangat mudah dijangkau. Dari tol Semarang Pekalongan itu ada exit tol Kendal, keluar saja. Kemudian dari arah Semarang keluar, kemudian keluar exit Kendal, atau dari arah Pekalongan keluar. Nanti setelah exit tol Kendal langsung belok kiri lurus, nanti akan ketemu makam Pangeran Benowo, Desa Pekuncen. Baik kan sekalian, Om Bob akan ceritakan sedikit tentang misteri latar belakang kenapa Pangeran Benowo meninggalkan Keraton Pajang dan meninggalkan tahtanya dan hidup sebagai rakyat biasa. Kawan-kawan sekalian, ketika Om Bob akan flashback sebentar, tahun 1582, Sultan Pajang, Sultan Hadijoyo Sedo, kemudian digantikan oleh menantu beliau, yaitu Aryo Pangiri. Ketika Aryo Pangiri menjabat sebagai Sultan Pajang, kisaran tahun 1582 sampai 1585, Pangeran Benowo mendapat tugas sebagai Adipati Jipan Panolan. Ini semua narasi sejarah mengatakan seperti itu. Hingga nanti tahun 1586, koalisi Pangeran Benowo dengan Panembahan Senopati ini mengusir Aryo Pangiri, dan tahun 1586 Pangeran Benowo ini diangkat menjadi Sultan Pajang ketiga. Saat itu kan sekalian, Pangeran Benowo sudah menawarkan tahta Pajang ini kepada kakak angkatnya, yaitu Panembahan Senopati. Kakak angkatnya, sekaligus besanya. Ya, nanti Om Bob akan ceritakan ini. Namun Panembahan Senopati
menolak karena beliau sudah memiliki wilayah sendiri yaitu Mataram. Panembahan Senopati hanya meminta beberapa pusaka Kesultanan Pajang, diminta dibawa ke Mataram. Tahun 1586 Panembahan Senopati setelah pengangkatan Pangeran Benowo, Panembahan Senopati pulang ke Mataram dan sepulang dari Pajang, Panembahan Senopati mengumpulkan seluruh keluarga kerabat Mataram, menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Tidak Sunan, tidak Sultan, tapi Panembahan. Tahun 1586. Di tahun 1586 di Jawa ini ada dua kerajaan, Pajang dan Mataram. Kawan-kawan sekalian, langkah-langkah daripada Panembahan Senopati di awal berdiri Mataram adalah satu, mencari legitimasi terkait dengan kedudukannya kepada Sunan Giri Parapen, kemudian ekspansi memperluas wilayahnya. Kawan-kawan sekalian, tahun 1587, satu tahun setelah Jumeneng Noto, Pangeran Benowo diceritakan dalam Serat Kondo meninggalkan Keraton Pajang dengan diam-diam. Hanya diiringi oleh 4 pengikutnya. Di dalam Serat Kondo disebutkan Ki Wiro, Ki Bahu, dan 2 orang tidak disebutkan namanya. Ini. Perginya Pangeran Benowo tahun 1587 ini 1 tahun setelah berdirinya Mataram. Kenapa? Inilah yang akan Obo bahas. Teka-teki perginya Pangeran Benowo, meninggalkan keraton tahta yang demikian besar. Walaupun pasca sedonya Sultan Pajang, Hadiwijoyo, banyak kadipaten-kadipaten yang memisahkan diri, terutama yang Berang Wetan. Namun Pajang masih sebagai sebuah imperium. Masih kuat, kawan-kawan sekalian. Ditinggalkan begitu saja. Banyak yang menyatakan bahwa Pangeran Benowo, jiwa Pangeran Benowo memang tidak tertarik dengan masalah pemerintahan atau berkaitan dengan kekuasaan. Karena jiwa Pangeran Benowo itu adalah jiwa yang sangat halus. Beliau lebih mengutamakan spiritualitas, olah rasa daripada olah raga. Ini beliau. Ini. Ya, itu memang benar Pangeran Benowo. Namun saat itu Pangeran Benowo telah menjadi sultan. Ada juga kawan-kawan sekalian bahwa Pangeran Benowo ini memang tidak menjadi raja, tidak tertarik dengan menjadi raja karena memang ajaran dari kakek buyutnya. Siapa kakek buyutnya? Adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah kakek buyut daripada Pangeran Benowo. Dari mana kawan-kawan sekalian? Pangeran Benowo merupakan putra dari Joko Tingkir atau Hadiwijoyo dengan ibu Ratu Mas Cempoko. Ratu Mas Cempoko merupakan putri dari Sultan Trenggono Demak. Dari istrinya, putrinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi Sultan Trenggono itu salah satu istrinya adalah putrinya Pangeran Benowo. Nanti lahir Ratu Mas Cempoko dan Panembahan Timur Madiun itu. Kalau dengan Ratu Kalinyamat, kemudian Sunan Prawoto itu berbeda ibu. Sebagian mengatakan seperti itu kan sekalian. Jadi kembali ke Pangeran Benowo karena memang arahan daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo meyakini betul bahwa Pajang usianya tidak lama. Dan nanti ini setelah Pajang memang yang memegang tapuk kekuasaan adalah dari Trah Mataram, Trahnya Ki Ageng Selo. Ini dipegang betul oleh Sunan Kalijogo ini. Namun Umbo punya hipotesa lain kawan-kawan sekalian. Mengapa Pangeran Benowo seorang sultan, imperium yang besar Pajang, rela meninggalkan begitu saja keraton ini? Tanpa sepengetahuan beberapa orang termasuk Panembahan Senopati. Beliau diam-diam meninggalkan keraton, hanya diiringi oleh 4 orang pengikutnya. Kisaran tahun 1587 sampai tahun 1595-an kawan-kawan sekalian, atau 90 ke atas, Pangeran Benowo itu mengembara. Jadi kira-kira beliau ada di sini itu kisaran tahun 1590-an ke atas kawan-kawan sekalian. Kenapa? Nanti Obo akan sampaikan di sini. Kepergian Pangeran Benowo ini tidak diketahui oleh Panembahan Senopati.
Pandan Senopati tidak begitu memperhatikan karena saat itu, kenapa? Karena di awal-awal berdirinya Mataram, Panembahan Senopati fokus mencari legitimasi pengakuan dari Sunan Giri Parapen, yang kedua menaklukkan wilayah-wilayah untuk disatukan menjadi di bawah kekuasaan Mataram. Ekspansi pertama Panembahan Senopati tahun 1587 sampai tahun 1590. 90-an itu adalah ekspansi. Sampai 95-an lah kawan-kawan sekalian. Ini mengadakan ekspansi. Buktinya nanti Om Bob akan kami jelaskan. Om Bob punya hipotesa berdasarkan penelusuran Om Bob. Jadi teka-teki kenapa Pangeran Benowo meninggalkan Keraton Pajang, ini Om Bob punya hipotesa berdasarkan penelusuran Om Bob di beberapa tempat, termasuk di Jepara, kemudian di Madiun, dan di Kediri. Ini hipotesanya. Karena Om Bob pada satu titik kesimpulan ada dilematika dalam diri beliau Pangeran Benowo, sehingga Pangeran Benowo meninggalkan keraton. Dilematika yang menyulitkan, membuat situasi yang serba sulit buat Pangeran Benowo. Apa itu? Yang pertama kawan-kawan sekalian, Panembahan Senopati di awal-awal kekuasaan mengadakan ekspansi, tentunya menaklukkan wilayah-wilayah kadipaten-kadipaten yang lepas dari Pajang. Penaklukan. Kita tahu penaklukan Panembahan Senopati di Madiun, di Surabaya, Pengempur di Blitar, kemudian di Kediri, di Madiun, dan Pasuruan, Brangwetan semua ditaklukkan. Sebagian besar dengan peperangan kawan-kawan sekalian. Karena wilayah Brangwetan, Kadipaten Brangwetan itu juga ada kekuatan yang besar, yaitu kerajaan atau Kadipaten Surabaya. Ini. Sementara Pajang ini masih memiliki beberapa wilayah-wilayah Kadipaten di Brangwetan. Ini. Pangeran Benowo tahu betul bahwa kakak angkatnya, sekaligus besanya, ini telah menjadi seorang raja. Dan Pangeran Benowo tahu betul bahwa Panembahan Senopati akan mengadakan ekspansi dengan penaklukan. Kalau Pangeran Benowo masih jumeneng sebagai Sultan Pajang, pasti akan terjadi perang saudara. Karena banyak kadipaten-kadipaten yang nanti akan minta bantuan kepada Pajang. Pajang selaku induk dari kadipaten tersebut mau nggak mau harus turun tangan dan berhadapan dengan Mataram. Perang saudara antara Mataram sama Pajang. Ini yang pertama. Yang kedua, dilematika Pangeran Benowo, banyak pemimpin-pemimpin dari penguasa-penguasa Kadipaten Brangwetan ini merupakan kerabat Demak, keturunan Demak otomatis merupakan kerabat dari Pangeran Benowo yang ditaklukkan oleh Panembahan Senopati. Kita lihat, satu, Panembahan Senopati menaklukkan Madiun. Penguasanya adalah Adipati Madiun, yaitu Panembahan Renggo Jemeno atau Pangeran Timur. Ini merupakan putra bungsu dari Sultan Trenggono, berarti merupakan Pak atau om dari Pangeran Benowo. Karena Panembahan Timur merupakan adik daripada Ratu Mas Cempoko. Ini. Kemudian satu lagi, Kediri. Kediri saat itu adipatinya adalah Pak Raden Jalu atau Sunan Demang. Sunan Demang ini merupakan putra dari Panembahan Wirasmoro. Wirasmoro itu merupakan putra dari Sunan Prawoto. Berarti merupakan keponakan dari Pangeran Benowo. Kemudian Panembahan Senopati juga menghancurkan, meluluh lantakkan Kalinyamat. Kalinyamat saat itu, kekuasaan Kalinyamat dipegang oleh Aryo Jeporo, merupakan sepupu dari Pangeran Benowo. Inilah yang disebut Om Bob dengan dilematika Pangeran Benowo. Satu sisi adalah keluarga besar Pangeran Benowo dari Trandema. Satu sisi Panembahan Senopati merupakan kakak angkatnya yang sangat dekat dengan Pangeran Benowo, sekaligus besannya. Kenapa besan? Karena putra Panembahan Senopati yang bernama Raden Mas Jolang, yang nanti bergelar
Panembahan Anyokrowati ini kawin dengan putrinya Pangeran Benowo yang bernama Dyah Banowati. Perkawinan antara Panembahan Anyokrowati dengan Dyah Banowati, nanti lahirlah Raden Mas Rangsang atau Raden Jatmiko yang nanti kelak menjadi bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja terbesar Mataram. Jadi Sultan Agung merupakan cucu dari Panembahan Senopati dan cucu dari Pangeran Benowo. Coba kawan-kawan bayangkan, posisi Pangeran Benowo sebagai Sultan Pajang di tengah-tengah pergolakan ekspansi daripada Panembahan Senopati, sementara yang ditaklukkan adalah sebagian besar bawahan Pajang sekaligus saudara-saudara Pangeran Benowo dari Trah Demak. Inilah yang membuat gerah penggalih Pangeran Benowo yang disebutkan dalam Serat Kondo ini. Serat Kondo ini disebutkan di sini gerah penggalih Pangeran Benowo. Beliau nanti meninggalkan Keraton Pajang tahun 1587. Beliau nanti mengarah ke timur dulu, ke Jombang. Beliau nanti berganti nama menjadi Kiai Abdul Halim, ada di Jombang. Petilasan beliau ada di Kecamatan Wonosalam, Jombang. Kemudian beliau juga tatirah lagi kemudian ke Surabaya sambil berziarah ke makam wali-wali Pangeran Benowo ini. Kemudian sampai ke Sedayu, Lamongan, hingga nanti dalam Serat Kondo disebutkan sampai di alas Tegolayang, di Kendal ini. Kenapa Pangeran Benowo berada di Kendal ini? Di sini Kendal atau Kaliwungu merupakan wilayah lama. Kaliwungu berada, peradaban Kaliwungu sudah maju di era Kesultanan Demak. Dan Demak ini juga banyak famili Pangeran Benowo, ada Sunan Katong itu masih berkerabat dengan Pangeran Benowo. Beliau di sini dan di dalam Serat Kondo disebutkan tentram. Ada disebutkan bahwa adem ayem manah Pangeran Benowo berada di alas Tegolayang. Tentram. Tempat ini memang menteramkan kawan-kawan sekalian. Di bawah lembah pegunungan alas Kukulan. Dan Pangeran Benowo nanti sempat berkhalwat di Gua Kukulan, dan kemudian beliau bertapa selama 40 hari di Gua Kukulan, ditemani oleh 4 pengikutnya tadi. Salah satunya adalah Ki Bahu dan Ki Wiro. Kemudian setelah Panembahan Senopati ini mengadakan ekspansi, kira-kira semua sudah banyak ditaklukkan, Panembahan Senopati berusaha mencari keberadaan dari Pangeran Benowo, dan beliau mendapat telik sandi Mataram mengatakan keberadaan Pangeran Benowo ada di alas Kukulan ini, mengutus 2 orang untuk membawa Pangeran Benowo ke Mataram. Namun sekali lagi Pangeran Benowo tidak bersedia, namun mengutus salah satu orang kepercayaannya yaitu Ki Bahu untuk menghadap kepada Panembahan Senopati. Dan Ki Bahu ini nanti yang akan jadi penghubung antara Pangeran Benowo yang berada di Kukulan atau Kendal ini dengan Panembahan Senopati di Mataram. Karena kedekatan ini maka Ki Bahu mendapat anugerah dari Panembahan Senopati sebagai Ngabehi Bahurekso. Ngabehi Bahurekso ini merupakan ayah kandung dari Joko Bahu yang nanti besarnya Joko Bahu ini menjadi Tumenggung Bahurekso Adipati Kendal pertama. Yang nanti di era Sultan Agung beliau menjadi Senopati penggemburan Mataram ke Batavia. Jadi Ngabehi Bahurekso ini adalah Ki Bahu, ayah dari Joko Bahu yang namanya nanti Nunggak Semi, menjadi penguasa Kendal. Sementara Ki Bahu, penderek Pangeran Benowo ini di era Anyokrowati mendapat tugas untuk membabat hutan Roban, alas Roban di barat Kendal ini, yang Batang itu. Dan nanti beliau mendapat tanah lungguh di Kesasirjo di Pekalongan sana. Sementara Kendal diserahkan kepada putra beliau yaitu Joko Bahu yang nanti Nunggak Semi menjadi Tumenggung Bahurekso Bupati Kendal pertama. Bukan Bupati Kaliwungu, karena Kaliwungu sudah ada peradaban. Dari dulu tuh Kaliwungu sama Kendal sama-sama kadipaten kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi Obo punya hipotesa bahwa larinya Pangeran Benowo jengkar ke Prabon dari Keraton Pajang dan meninggalkan tatanya itu karena dilematika yang membuat Pangeran Benowo dilematis memilih
memihak kepada beberapa kadipaten yang kerabatnya, sementara dia berhadapan dengan kakak angkatnya sekaligus besanya. Mendukung besanya, yaitu Panembahan Senopati, berhadapan dengan saudara-saudara dari Trah Demak. Karena banyak yang keturunan Trah Demak ini menjadi penguasa. Di samping tadi Kediri, kemudian Madiun, kemudian Jepara, banyak lagi kawan-kawan yang Ombo belum sempat menemukan data-datanya. Termasuk Aryo Pangiri, ini kan Sultan Pajang, itu Trah Demak, dari Demak. Dan nanti perebutan hegemoni antara 3 terah besar, 4 terah besar di Jawa ini sangat kental di era Mataram. Mana saja kawan-kawan sekalian, Trah Demak, Trah Pajang atau Pengging, kemudian Trah Mataram jadi Trah Selo, dan satu lagi Trah Kajoran. Ombo pernah bahas juga di situ. Ini yang mewarnai perjalanan sejarah Mataram, termasuk mungkin konflik-konflik Mataram itu bersumber dari 4 terah ini. Perebutan hegemoni pengaruh kekuasaan garis keturunan. Karena apa? Garwo dari Panembahan Senopati itu mengambil garwo dari ini, dari Trah Demak. Beliau juga beristri Trah Demak, ada Retno Dumila, ada Semangkin, ada Prihatin, aturan Nyai Adisoro. Kemudian dari Trah Pajang, beliau nanti Panembahan Senopati menikah dengan putrinya Pangeran Benawa, yaitu Dyah Panowati. Maksudnya berbesanan dengan Dyah Panowati, berbesanan dengan Pangeran Benawa, yaitu Anyokromati tadi itu kawin dengan Dyah Panowati, ibunya Sultan Agung. Kemudian dengan Kajoran, ini nanti melahirkan Raden Ayu Wangso Cipto. Kemudian sampai nanti konflik runtuhnya Mataram tahun 1677, ya karena ini perebutan terah ini. Panembahan Romo dari Trah Kajoran menggempur Pleret. Itu kan sekalian dilematika pangeran yang ini yang sekedar hipotesa umum, bahwa Pangeran Benawa lari di samping karena jiwa Pangeran Benawa yang serba sangat halus. Ada hal penting, dilematika, daripada beliau pusing menghadapi ambisi dari Panembahan Senopati untuk menyatukan beberapa kadipaten di Brangwetan, tentunya dengan kekerasan juga dengan peperangan. Satu sisi harus membela saudara-saudaranya. Lebih baik beliau tidak tahu menau, pergi tanpa pesan, tanpa pamit, sehingga nanti ditemukannya Pangeran Benawa di alas kupulan oleh Panembahan Senopati, kira-kira ya tahun 1695 ke atas kawan-kawan sekalian. Beliau itu melalang buana hampir 3 tahun ke arah Surabaya, Sedayu itu 3 tahun. Ya kira-kira Pangeran Benawa berada di Kendal ini kisaran tahun 1593 sampai 97 kan sekalian. Jika nanti Sedo Panembahan Senopati Sedo tahun 1601 ya. Itu kan sekalian apa yang Om Bob sampaikan berdasarkan serat Kondo yang dikutip yang ada dalam buku Bapak Tanah Kendal ini, dan hipotesa Om Bob berdasarkan telusuran Om Bob. Karena memang Om Bob ketika telusur ke Jepara, Panembahan Senopati menghancurkan Kalinyamat atau Jepara. Di Madiun, Panembahan Senopati menghancurkan Madiun tahun 1590. Kemudian di Kediri, Panembahan Senopati meluluh lantakan Kediri tahun 1591. Kemudian Kalinyamat dihancurkan oleh Panembahan Senopati lewat Bedaing Kalinyamat. Peristiwa Bedaing Kalinyamat tahun 1599. Ini karena memang Panembahan Senopati punya komitmen ketika dia jumeneng noto untuk menaklukkan, memperluas wilayah Mataram agar semua kadipaten-kadipaten di Jawa takluk di bawah Mataram. Awalnya yang paling Brangwetan ini, maka Panembahan Senopati memberikan nama gelar bangsawan kepada saudara dan putra-putranya, nama-nama kadipaten di wilayah timur seperti Purboyo, putra Panembahan Senopati diberi Pangeran Purboyo, Pangeran Balitar, Pangeran Singosari. Ini kan nama-nama wilayah Brang Timur. Kemudian Puger itu wilayah di Jember. Itu adalah komitmen untuk menaklukkan. Kalau tidak dengan damai, ya dengan peperangan.
Dan ambisi Panembahan Senopati ini yang membuat gundah gulana mau berpihak kepada siapa Pangeran Benowo sebagai Sultan Pajang. Satu sisi beliau memiliki bawahan-bawahan kadipaten-kadipaten, satu sisi juga kebanyakan adalah masih kerabat Pangeran Benowo dari Demak. Satu sisi berhadapan dengan Panembahan Senopati yang merupakan kakak angkat yang sangat dicintai sekaligus bisanya. Daripada beliau itu pusing memikirkan itu, beliau meninggalkan keraton Pajang, tidak mau cawe-cawe, tidak mau terlibat urusan pusaran kekuasaan ini. Beliau lari ke sini. Itu hipotesa umum. Salah satu yang melatar belakangi perginya Pangeran Benowo Jenggar Keprabon meninggalkan keraton Pajang dan meninggalkan kedudukan sebagai Sultan Pajang. Itu kan sekalian yang dapat Bob tuturkan karena Bob tergelitik dan beliau menemukan kedamaian di alas kukulan ini. Situasinya memang sangat menenteramkan di sini kan sekalian. Di antara hutan ini pohon bambu. Di arah sana adalah alas kukulan kawan-kawan sekalian. Hutan kukulan, nggak kelihatan hutannya di sini. Oke kawan-kawan sekalian, itu yang dapat Bob sampaikan. Kurang lebihnya Bob mohon maaf atas penuturan ini. Silakan kawan-kawan sekalian dikoreksi apa yang Bob sampaikan, tuturkan ini. Karena Bob menuturkan dari beberapa literatur, salah satu adalah Babat Tanah Jawa, Babat Tanah Kendal, kemudian Babat Keraton Mataram, dan Bob menyuplai sedikit buku baru, tapi sedikit sekali kawan-kawan sekalian. Babat Raja-Raja termasuk Nusantara. Ini ditulis oleh Sucipto Abimanyu. Ini buku Bob baru beli ini, namun ini ulasannya hanya menyinggung sedikit tentang Pangeran Benowo. Namun diceritakan memang beliau tahun 1587 meninggalkan keraton Pajang. Ini juga lengkap sekali. Buku ini sangat lengkap sekali. Buku yang dicetak oleh pemerintah Kabupaten Kendal ini. Dengan penulis utama ya KRT Hamaminata juga nih. Ini luar biasa buku ini. Oke kawan-kawan sekalian, saya kira demikian yang dapat Bob tuturkan. Kurang lebihnya Bob mohon maaf. Dan marilah kita tidak lelah, tidak henti-hentinya untuk belajar sejarah. Salah satu motivasi Bob membuat channel ini adalah menggali sejarah masa lalu kita. Jangan lupakan sejarah adiluhung dari leluhur-leluhur kita dulu. Dari sejarah itu mari kita ambil pelajaran intisari dari setiap sejarah itu. Termasuk Pangeran Benowo ini. Untuk menghindari pertumpahan darah antara Pajang sama Mataram. Beliau lebih baik meninggalkan keraton. Memberi jalan kepada Panembahan Senopati. Dan ini pun karena memang sudah digariskan oleh leluhur-leluhur Pangeran Benowo. Sunan Giri pernah meramalkan. Nanti di era setelah Pajang, Trah dari Selo, keturunan dari Pemanahan yang akan menggantikannya. Itu dari Sunan Giri Praban. Dan ini juga diketahui betul oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo merupakan buyut dari Pangeran Benowo. Seorang the real kingmaker kekuasaan di Jawa. Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini. Beliau dengan jiwa besar Pangeran Benowo menjauhkan diri dari kekuasaan, menyingkir. Seandainya Pangeran Benowo bersikukuh haus kekuasaan, tetap menjadi Sultan Pajang, mungkin narasi sejarah Mataram tidak akan berjalan seperti ini kan sekalian. Itu kan sekalian. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.